di Kementerian Keuangan itu memang benar ada masalah-masalah ini, tetapi tidak semuanya benar. Malah benarnya dengan korupsi itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, itu sudah berhasil mengembalikan 7,08 triliun dari korupsi, dari kasus-kasus itu. Yang lain ada yang masih berjalan, ada yang sudah divonis oleh pengadilan, ada yang ya masih berproses, ada yang belum terlaporkan dan sebagainya. Nah itu yang diumumkan ke publik oleh Menko Polhukam. Tetapi ingat, Menko Polhukam tidak pernah menyebut nama orang dan angka untuk setiap rekening. Misalnya orang saya korupsi, lalu di belakang sana ada punya emas ton, terus anak saya punya showroom, anak saya lagi yang satu. Nah yang begitu itu yang diduga tindak pencucian uang karena korupsi saya itu tadi, yang beranak pinak. Gitu. Itu cara menghitung di intelijen keuangan. Itu juga yang saya lakukan ketika membongkar kasus Papua. Kalau dicari korupsi aslinya mana? Tidak ada, tapi kita tahu, bisa dicari itu di belakangnya. Nah itu ketemu, ambil gitu. Nah, kenapa kami mempersoalkan itu? Karena ada Inpres nomor 2 tahun 2017. Setiap informasi dugaan pencucian uang yang dikeluarkan oleh PPATK itu baik karena permintaan dari instansi yang bersangkutan ataupun karena inisiatif PPATK karena laporan masyarakat, itu begitu dikeluarkan nanti harus ada laporannya dari instansi yang bersangkutan menurut Inpres, feedback ya reportnya itu apa gitu. Nah itu tadi, lalu bermacam-macam, ada yang belum, ada yang sudah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara. Apalagi dituduh ngambil uang pajak, itu enggak. Bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki. Karena misalnya kami mengambil sampling 7 nih. 7 kasus dari 197 kasus yang dilaporkan itu. 7 kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung 60 triliun ya Pak Sugeng. Sudah 67 dari 7 kasus tindak pidana pencucian uangnya. Dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu, padahal kita punya undang-undang. Hanya ada 1, 2, 3 lah ya orang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri oleh Kementerian Keuangan, sudah berhasil dikembalikan 7,08 triliun. Nah yang pencucian uangnya yang 300-an nih